Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang insya Allah nikmat tersebut tidak bisa kita bahas satu persatu. Namun yang pasti kita harus gunakan semua kenikmatan Allah tersebut untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Pada Rasulullah, mari kita sampaikan salat dan salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salat dan salam kita sampaikan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita amalkan, itu menandakan kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia kepadanya dan senantiasa melakukan apapun yang Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan sahabat Rasulullah akan kelak didapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan yang ke-11 ini kita akan memberikan sebuah tausiah tentang bagaimana kita menjaga dan merawat terumbu karang. Mengapa judul ini saya pilih? Karena ternyata ada banyak hikmah di balik judul ini. Jika kita bicara masalah rezeki, Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang termasuk rezeki? Bisa jadi rezeki kita adalah umur yang hari ini masih ada bersama kita. Bisa jadi rezeki kita adalah keimanan. Bisa jadi rezeki kita kesehatan. Bisa jadi rezeki kita adalah semua harta benda yang kita miliki. Bisa jadi rezeki yang kita miliki juga adalah keluarga, suami, istri, anak-anak kita, dan apapun itu, sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bicara masalah rezeki, tentu di surat At-Tolak akhir ayat ketiga sampai akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga, di situ ada penjelasan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Bisa jadi Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan-permasalahan kita ini adalah cara Allah untuk memberikan nilai lebih kepada kita, memberikan derajat ketakwaan kepada kita dengan ujian, dengan masalah-masalah. Maka kita harus senantiasa memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masalah ini sebenarnya semakin meningkatkan derajat dan level keimanan kita, tergantung bagaimana persepsi kita, bagaimana cara pikir kita mengatasi semua masalah-masalah tersebut. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu, kata Allah, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bisa bicara masalah rezeki, tentu hewan-hewan, misalkan orang hutan, di mana rezekinya? Bisa jadi di pohon-pohon pisang. Jerapah misalkan, di mana rezekinya? Di pucuk-pucuk pohon. Dan kalau kita ditanya rezeki kita di mana, bisa jadi jawaban kita ada di dalam bumi, ada di atas langit, ada di mana-mana. Bolehlah semua itu jawaban kita terima. Namun yang pasti, ya harus kita garis bawahi bahwa rezeki kita adalah dititip. Dititip di mana, Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dititip di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, kalau ada jerapah yang merusak pucuk-pucuk daunnya, maka sungguhnya dia menghancurkan rezekinya, menghancurkan terumbu karangnya. Kalau ada orang hutan yang menghancurkan pohon-pohon pisangnya, sungguhnya dia menghancurkan terumbu karangnya. Kalau ada ikan di lautan juga merusak terumbu karangnya, maka dia juga akan merusak pusat-pusat rezekinya.
Dan ternyata manusia ada juga yang merusak terumbu karang di mana Allah titip rezekinya. Bagaimana caranya? Iya, ada manusia yang merusak terumbu karangnya dengan menyakiti hati, perasaan orang tuanya. Ia bicara kasar, ia bicara yang tidak sopan kepada ayah dan ibunya. Sesungguhnya dia sedang merusak terumbu karangnya. Atau ada suami yang mencaci maki istrinya, yang memarahi istrinya, yang memarahi anak-anaknya. Ini sesungguhnya perbuatan yang merusak terumbu karang. Maka Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita merusak terumbu karang di mana rezeki Allah dititip kepada kita. Mulai saat ini usahakan untuk senantiasa berusaha memuliakan dan membahagiakan orang lain, karena ternyata rezeki kita ada di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bukankah ada kalimat khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lainnya. Sehingga kita upayakan, kita usahakan mulai saat ini seterusnya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Gimana caranya Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Kalau ada yang masih hidup, ayah dan ibu kita, senantiasa berkomunikasilah, berbicaralah dengan kata-kata yang lemah lembut. Jika kita datang ke rumahnya, kita bawa rezeki, kita bawa oleh-oleh, kita kasih uang, transferkan uang. Itu bagian cara kita untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kalau di keluarga kita sendiri, dengan istri kita, bagaimana cara memuliakan dan membahagiakannya? Tentu kita berikan senyuman-senyuman terbaik, kita ucapkan kata-kata terbaik, kita panggil dengan panggilan-panggilan yang terbaik. Bahkan anak-anak kita senantiasa arahkan kepada nilai-nilai kebaikan, bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan contoh, tapi juga dengan perbuatan. Dengan cara bagaimana panggil anak-anak kita dengan panggilan yang disukainya, kita berikan nafkah sesuai dengan kebutuhan mereka. Mudah-mudahan kalau itu sudah kita lakukan, sesungguhnya kita lagi berusaha untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Kalau dengan orang lain seperti apa ya? Kalau ibu-ibu lagi belanja di pasar, di kedai, juga kita bisa cara memuliakan, membahagiakan orang lainnya dengan cara memberikan ya uang yang lebih kepada orang yang menjual. Atau kalau kita lagi parkir misalkan di depan bank, kita usahakan kita lebihkan uang parkir kita. Itu juga cara kita membahagiakan orang lain. Kalau kita naik angkot, naik becak, naik gojek, naik grab misalkan, kita berikan uang yang lebih sebagai bentuk kita, usaha kita untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena ternyata Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci terumbu karang itu bisa kita jaga, bisa kita rawat adalah dengan cara kita berusaha untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan dengan ucapan-ucapan kita yang baik-baik kepada siapapun, dengan perbuatan kita, tingkah laku kita yang baik, bahkan dengan doa-doa dalam pikiran hati kita kepada orang lain, mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi kepada kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa usaha kita untuk menjaga rezeki ini tetap berada bersama kita adalah dengan cara merawat terumbu karang itu, dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merawat terumbu karang, yaitu senantiasa memuliakan dan memberikan manfaat buat orang lain di sekitar kita. Itu saja bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.